Wahai Aisyah, kamu jangan sampai tidur sebelum mengerjakan 4 hal. Apa itu wahai Rasulullah? Yang pertama, jangan tidur dulu sebelum kamu khatam Al-Quran. Yang kedua, jangan tidur dulu sebelum kamu pastikan para nabi itu menjadi syafaat buat kamu. Yang ketiga, jangan tidur dulu sebelum orang beriman itu ridho kepada kamu. Yang keempat, jangan tidur dulu sebelum kamu mengerjakan haji dan umrah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang menuju sore ini kita ditakdirkan Allah berkumpul dalam rangka mengingat Allah, mengingat Rasulullah, dan menyambung tali kasih sayang antar kita, antar sesama muslim, sesama orang-orang beriman. Kita tahu bahwasannya kita dilahirkan di dunia ini tidak luput dari tujuan satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita baik manusia itu dilahirkan dari perut orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang Majusi sekalipun, atau orang yang gak ngerti apapun, kita mati sebelum balik, kita akan masuk surga. Tapi bagaimana ketika orang itu menuju balik? Apakah ada harapan kita masuk ke dalam surganya Allah itu bighairi hisab? Maka Allah memberikan rambu, memberikan tempat, dan memberikan waktu di mana kita tidak lupa asal dari kita, yaitu untuk menyembah Allah. Sampai menuju Baitullah mungkin butuh biaya yang banyak, butuh tenaga, butuh pikiran. Kita hanya cukup melakukan sholat, itu sudah masuk di waktunya Allah. Karena di dalam sholat itu adalah wilayahnya Allah. Waktunya Allah kita bermunajat, waktunya kita membersihkan diri. Jadi kalau orang tidak punya kemampuan untuk melakukan haji dan umroh, maka ada di dalam sholat-sholat kita setiap hari. Bagaimana kita bisa merasakan, bisa ingin menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita? Kalau yang tadi kita sebelum balik meninggal, kita pasti dimasukkan di dalam surga. Baik ibu kita orang kafir atau tidak kafir. Suatu saat di waktu zaman Rasulullah SAW, Sayyidina Ali itu ditanya oleh Rasulullah, wahai Ali, kamu milih mana? Mati dalam keadaan bayi masuk surga, atau mati dalam keadaan dewasa tetapi belum tentu masuk surga? Apa yang dipilih Sayyidina Ali? Yang dipilih Sayyidina Ali adalah masuk surga dalam perjuangan, bukan hanya sekedar masuk surganya ketika sebelum akhir balik. Itulah inti kita di dalam kehidupan kita di dunia, bahwa kita itu butuh perjuangan. Agar apa? Agar pikiran yang negatif, sesuatu yang menimpa kita, atau misalkan kita diberikan nasib yang buruk, akan runtuh dan rontok dengan ikhtiar kita, dengan perjuangan kita, ditambah doa. Jadi ada yang mengatakan doa itu merubah takdir. Karena yang mengatur takdir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka merubahnya dengan kita minta, dengan kita merengek-rengek, baik di dalam doa atau munajat kita. Itu kita pinta di dalam doa kita agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kita hapus di dalam daftar orang yang namanya daftar syakowah, orang-orang yang buntung, orang-orang yang tidak beruntung, agar kita apa? Menjadi orang-orang yang muflihun. Maka ketika orang susah dalam keadaan itu, ada 4 hal yang harus kita ingat, yang harus kita kerjakan. Ini merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Riwayat Rasulullah ketika bercakap bersama istrinya Siti Aisyah. Ini terjadi ketika zaman Rasulullah waktu berada di dalam rumah. Wahai Aisyah, kamu jangan sampai tidur. Jangan tidur dulu sebelum mengerjakan 4 hal. Apa itu wahai Rasulullah? Sebelum tidur kamu harus menghatamkan Quran. Ini yang pertama. Jadi sebelum tidur itu
kamu harus menghatamkan Quran. Jangan tidur dulu sebelum kamu hatam Al-Quran. Yang kedua, jangan tidur dulu sebelum kamu pastikan para nabi itu menjadi syafaat buat kamu. Yang ketiga, jangan tidur dulu sebelum orang beriman itu ridho kepada kamu. Yang keempat, jangan tidur dulu sebelum kamu mengerjakan haji dan umroh. Saya tunggu kamu. Setelah itu, setelah Rasulullah itu bercakap-cakap dengan Aisyah, akhirnya masuk ke dalam kamar, melakukan sholat. Melakukan sholat, biasanya sholatnya Rasulullah itu lama. Ya kalau misalkan itu bisa sampai 1 jam. Setelah selesai satu jam, akhirnya kembali ke ruang tamu. Lalu Siti Aisyah ini protes, kayak menyanggah. Bagaimana saya mengerjakan 4 hal dan itu berat dikerjakan hanya 1 jam saja wahai Rasulullah. Fatabas sama Rasulullah. Jadi Rasulullah akhirnya senyum. Jadi senyum melihat sikap Siti Aisyah. Karena betapa susahnya 4 hal itu dikerjakan hanya butuh waktu 1 jam saja. Wahai Aisyah, apakah kamu sudah menghatamkan Quran? Belum wahai Rasulullah. Al-Quran itu banyak sekali dan susah untuk menghafalkan itu. Kenapa kamu melihat Quran yang begitu banyaknya? Kamu tidak perlu repot-repot. Cukup baca Qul huwallahu ahad. Orang yang membaca Qul huwallahu ahad 1 kali itu sama membaca Al-Quran sepertiganya Quran. Berarti kalau ingin hatam membaca 3 kali. Itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Baca Qul huwallahu ahad. Saking mulianya Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi biasanya ada yang namanya, kita mengenal zikir itu huwa. Itu domiru sya'nin. Domir yang ada di sana itu Allah. Berarti Allah itu cowok. Karena huwa, bukan hiya. Sesuatu yang gaib, yang tidak kita kenal, itu pasti menggunakan domir laki-laki. Bukan berarti objek yang kita ajak bicara, objek yang kita bicarakan itu cowok. Itu menunjukkan kegaibannya, kerahasianya. Maka selalu menggunakan domir dia laki-laki huwa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya dia itu Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana ayat ini turun sampai disuruh mengatakan kul, katakanlah huwallahu, dia Allah yang Maha Esa. Suatu saat Rasulullah itu dipanggil kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu pengen tahu dia. Jadi Rasulullah dipanggil, dikumpulkan orang yang penyembah Lata, penyembah Uzza, penyembah Manat, penyembah Hubal, dan itu semua berhala-berhala. Kebanyakan di zaman dulu itu berhala-berhala itu terbuat dari emas, dari perak, atau dari nuhas, atau baja, atau lain-lain. Dan itu biasanya wujud penghormatan dia, penyembahan dia terhadap berhala yang dianggap mereka itu adalah Tuhan. Jadi dipanggil orang penyembah berhala, ingin menanyakan kepada Rasulullah tentang Tuhannya Muhammad. Akhirnya mereka bertanya, wahai Muhammad, tunjukkan kepada kita terbuat dari apa Allah itu. Min ayyi syai'in. Jadi dia itu terbuat dari apa? Amin dahabin, amin fiddatin, amin nuhasin, amin hadidin. Apakah dia terbuat dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari baja, atau terbuat dari besi? Karena Rasulullah itu yang diandalkan jawaban berkaitan dengan tauhid itu, berkaitan dengan apalagi mereka itu seolah-olah menghakimi Rasulullah SAW. Akhirnya wahyu turun. Maka surat Ikhlas itu turun. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Tuhan kamu itu satu. Dia satu, dia Allah Esa. Allahus somad.
Jadi Tuhanmu itu tidak tergantung kepada siapapun, kepada apapun. Tetapi semua makhluk muhtajuna ilaihi. Semua makhluk itu tergantung kepada Allah. Maka disebut as-somad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan. Dia tidak punya jenis kelamin. Lam yalid, tidak melahirkan. Walam yulad, tidak dilahirkan. Berarti tidak punya bapak dan ibu. Tidak berjenis kelamin. Kenapa yang tadi huwa? Itu dhamir sya'an. Menunjukkan kegaibannya, ketidaktahuan kita. Sehingga menggunakan huwa. Huwa bukan berarti dia laki-laki. Hiya bukan berarti dia perempuan. Itu menunjukkan dhamir sya'an. Dhamir keadaan yang kita nggak tahu. Zat Allah itu yang seperti apa? Yang penting zat Allah itu adalah esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi enggak ada yang sama. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi enggak ada sama. Jadi kalau dibandingkan dia tidak seperti emas, tidak seperti perak, tidak seperti nuhas, baja, kemudian tidak seperti hadid. Ya Allah saja, zat Allah. Itu akhirnya turun ayat itu. Maka karena saking mulianya membaca satu surat ini sepertiga Quran, membaca tiga sama-sama menghatam Al-Quran. Oh jadi yang tadi Siti Aisyah tuh paham. Oh iya, membaca surat Ikhlas 3 kali tidak butuh waktu beberapa jam, hanya butuh mungkin 1 menit. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus mungkin tidak sampai 1 menit. Jadi bukan maksudnya menghatamkan seluruh surat. Itu. Kemudian yang kedua, jangan sampai tidur. Sebelum para nabi menjadi syafaat buat kamu di hari kiamat kelak. Bagaimana caranya untuk memastikan? Apa yang kita baca setiap hari? Bersolawat kepada mereka. Bahkan kita di dalam sholat kita itu bersolawat kepada Nabi Ibrahim, maka disebut sholawat Ibrahimiyah. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad dan para nabi yang lain, mereka sudah memastikan diri membantu kita menjadi syafaat kita di hari kiamat kelak. Itu amin ya robbal alamin. Makanya jangan bosan bersolawat meskipun belum bisa ngaji, belum bisa lancar ngajinya. Itu jangan sampai bosan. Orang yang masih belum lancar ngajinya itu mendapat 2 pahala. Yang pertama pahala kesungguhannya. Yang kedua adalah pahala dari yang dia baca. Membaca Al-Quran bukan menghitung kalimatnya, bukan menghitung katanya, tapi menghitung hurufnya. Yang seperti apa huruf? Alif lam mim. Bukan alif lam mim tapi alif 1, lam 1, mim 1, dilipat gandakan yang 1 menjadi 10. Ditambah orang yang sungguh-sungguh sampai keringetan tuh ada itu. Orang yang baca Quran saking karena dia belum lancar, dia baca sampai keringetan. Apalagi membacanya waktu tadarus, waktu di depan orang itu kan butuh perjuangan kan. Dia menahan malu. Apakah benar bacaan kita atau tidak? Itu sangat luar biasa. Jadi jangan sampai putus asa ya. Orang yang misalkan dia masih belum lancar, tetap harus dibaca. Dan juga yang tadi, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain. Kemudian yang ketiga, wahai Aisyah jangan tidur kamu. Sebelum semua kamu pastikan orang mukmin itu ridho kepada kamu. Apa yang dilakukan? Hanya meminta istighfar. Memintakan ampun bukan hanya untuk diri kita. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Semuanya kena. Kalau kita punya tanggungan, punya hutang, orang meminjamkan uang ke kita. Jadi orang minjamkan uang ke kita ini. Kita yang punya utang.
biar transaksinya lancar, atau biar kalau kita nggak punya uang, misalkan kita susah bayarnya, doakan dia, istighfar. Siapa tahu dia lembut hatinya, tidak selalu memaksa kita. Ayo, hutangnya mana? Enggak. Makanya doakan, istighfar. Bahkan istighfarnya itu kepada orang yang tidak kita sukai. Maka ketika itu kita bisa lakukan, yang ada kedamaian. Biarlah orang membenci kita, biarlah orang menghina kita, atau bahkan dia iri kepada posisi kita. Yang penting kita selalu memintakan istighfar, memintakan ampun. Istighfar kita tidak milih-milih, bukan terhadap orang yang kita senangi saja, bahkan orang yang tidak kita sukai. Maka ruhani mereka ridho kepada kita. Wahai Aisyah, kalau kamu memastikan semua orang mukmin itu ridho, maka mintakan ampun mereka. Jadi ketika kita memintakan ampun, istighfar buat mereka, orang mukmin secara rohani itu ridho kepada kita. Yang keempat ada dua kalimat yang Allah cintai. Kamu mulai dari mana? Yang depan ditaruh belakang, yang belakang ditaruh tengah. Kemudian yang tengah ditaruh di depan, itu yang mana saja kamu mulai itu tidak masalah. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat. Jangan meremehkan 4 kalimat ini. 4 kalimat inilah yang bisa menghilangkan, bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Bahkan di dalam riwayat, tanaman-tanaman surga itu asalnya dari 4 kalimat ini, saking mulianya. Maka ketika 4 kalimat itu sering kita bacakan, bisa dipastikan dosa-dosa kecil kita yang tidak kita sadari, sengaja atau tidak. Ini kalau ini 4 kalimat ini hanya menghapus yang kecil. Jadi kalau yang besar itu bertobat, sholat tobat. Ini hanya menghapus yang kecil-kecil saja. Bahkan sering di dalam sholat kita dengar Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, itu 99. Ditambah apa? La ilaha illallah. Jadi lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini penutupnya yang ke-100. Maka 4 kalimat ini bisa 4 kalimat yang sangat sakti yang menjaga hidup kita. Ini Allah ingin biar hidup kita itu kita kembali ke fitrah lagi. Posisi kita, posisi surga waktu kita sebelum balik. Jadi jangan-jangan kesulitan dan keruwetan yang kita hadapi gara-gara kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka untuk kembali ke posisi kita sebelum balik, dibersihkan dengan 4 kalimat itu. Maka jangan, kalau kita masih belum sempat misalkan setelah sholat fardu, baca semampunya saja. Tetapi yang sesuai sunnah 33 subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, yang ke-100 itu tadi la ilaha illallah. Itu semuanya genap 100. Jadi yang sesuai sunnah ya berarti 33 akhirnya menjadi 100. Maka kalimat-kalimat ini mau dimulai di mana? Kalau misalkan tidak berurutan, tidak masalah. Mau alhamdulillah dulu boleh. Mau misalkan Allahu Akbar dulu boleh. Ainama badakta, mau yang awal boleh, mau yang awal mau ditaruh tengah boleh. Jadi 4 hal itu yang akan menjaga kehidupan kita, menjaga syafaat. Jadi jangan disangka syafaat itu hanya di akhirat kelak, jangan. Syafaat itu yang akan meliputi kehidupan kita. Biar apa? Biar tidak diganggu gangguan yang mungkin kita tidak menguasai gangguan itu, seperti sihir, santet atau yang lainnya. Maka membiasakan kalimat-kalimat itu sampai menusuk ke dalam pikiran dan jantung kita. Apa? Ketika kita dalam keadaan lalai ini masih diingatkan, masih ada cahaya sedikit.
Jadi masih ada cahaya la ilaha illallah. Inilah percikan-percikan cahaya yang di dalam kegelapan kehidupan kita menjadi cerah, menjadi harapan. Karena kita membiasakan kalau bisa berzikir itu jangan di mulut saja. Makanya biar masuk ke jantung kita jangan lama-lama. Yang lama itu orang yang sudah membiasakan, yang menusuk jantung. Jadi kalau masih belum terbiasa, belum disebut sebentar saja. Yang penting tumakninah, khusyuk itu. Daripada lama kemudian hanya di mulut saja. Itu masih kurang afdol, kurang sempurna. Maka keempat-empatnya harus kita jaga dengan kita memperbanyak surat Ikhlas. Saya hampir setiap Jumat saya membaca surat Ikhlas 1000 kali. Dari setelah maghrib, sholat maghrib berjamaah, kemudian zikir saya 1000 kali surat Ikhlasnya. Ditambah dia sholawat, istighfar, kemudian la haula wala quwata illa billah, kemudian Al-Fatihah. Itu sampai dia ke sholat Isya sampai selesai. Itu saya membiasakan itu. Di samping juga menghatamkan Quran tadi. Menghatamkan Quran karena membaca surat Ikhlas 3 kali, juga menghatamkan Quran aslinya 30 juz itu dihatamkan. Kalau tidak mampu sendirian maka bisa berjamaah atau bisa bersama-sama. Nah, itu yang kedua adalah tadi bersolawat kepada Rasulullah SAW dan kepada para anbiya juga. Yang ketiga juga sama itu, ingin ridho, ingin kita tidak dibenci maka istighfar. Biasanya kalau kita dibenci orang yang ada apa? Membalas. Jadi membalas. Jadi semakin lama kita dibenci semakin iri, dia semakin iri. Enggak ada timbul kesadaran. Maka ketika kita memintakan ampun, beristighfar untuk dia, secara ruhani mereka akan sadar, kok aku membenci orang yang baik ya. Orang yang selama ini membaikkan kita. Nah, itu timbul kesadaran di ruhani dia. Yang keempat adalah mendawamkan tadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, la ilaha illallah. Itulah 4 hal yang harus kita lakukan sebelum tidur yang dicontohkan Siti Aisyah istri Rasulullah SAW. Dan semoga kita mendapat syafaat apa yang kita baca hari ini, dan apa yang kita langkahkan ke sini semoga mendapat jalan keluar terhadap kesulitan yang kita lalui. Dan itu ya, saya kira sampai di sini saja. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.